Pagi itu, udara di sekitar Gunung Salak terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan pinus yang menjulang tinggi, membuat suasana terasa sunyi dan mencekam. Di desa kecil bernama Cipeutei yang berada di kaki gunung, warga sudah mulai gelisah sejak berita itu tersebar. Dalam seminggu terakhir, 4 orang ditemukan tewas dengan cara yang sama di tempat yang hampir persis di lereng gunung bagian timur. Mereka semua bukan warga desa. Tak satu pun dari mereka saling mengenal. Yang satu berasal dari Bandung, satu lagi dari Depok, sisanya dari Bekasi dan Jakarta. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa mereka ditemukan dengan kondisi serupa. Duduk bersila, mengenakan pakaian serba putih, bunga kantil di tangan, dan secari kertas tua bertuliskan aksara Jawa kuno yang belum sepenuhnya bisa diterjemahkan. Warga menyebut tempat itu sebagai jalur sunyi, jalur pendakian yang tidak resmi, sering dihindari bahkan oleh pendaki berpengalaman karena dianggap berat sebelah. Bukan hanya karena medannya, tapi karena auranya. Jalur itu disebut-sebut tidak hanya membawa tubuh, tapi juga bisa menyeret pikiran dan jiwa ke arah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pak Ujang, seorang warga sepuh yang telah tinggal di Cipeutei lebih dari 70 tahun, mengatakan ini bukan kejadian biasa. Ini bukan bunuh diri biasa. Mereka dipanggil, katanya lirih sambil menatap jauh ke arah lereng yang diselimuti kabut. Ketika ditanya siapa yang memanggil, Pak Ujang hanya menggeleng pelan. Bukan manusia, tapi sesuatu yang sudah lama tinggal di situ. Sudah dari zaman Belanda. Sore harinya, aparat dari kepolisian dan relawan SAR datang kembali ke lokasi penemuan terakhir. Mereka membawa ahli forensik dan juga seseorang yang tak biasa. Seorang perempuan berpakaian serba hitam dengan selendang batik tua di bahunya. Wajahnya tenang, matanya tajam, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Namanya Bu Retno, paranormal dari Solo yang sudah beberapa kali membantu kepolisian dalam kasus-kasus janggal. Begitu tiba di lokasi, Bu Retno tidak langsung bicara. Ia duduk di atas batu besar, memejamkan mata, dan mulai merapal sesuatu. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara-suara halus terdengar seperti bisikan. Ada yang mengikat mereka, ucap Bu Retno kemudian. Bukan hanya secara batin, tapi lewat sesuatu yang mereka baca. Mantra di kertas itu bukan mantra biasa. Itu pemanggil. Pemanggil siapa? Tanya salah satu petugas polisi yang mulai gelisah. Bu Retno menoleh. Pemanggil penunggu jalur. Tak kasat mata. Di sini, di antara 2 pohon besar itu, ada semacam gerbang. Tapi bukan gerbang dunia kita. Semua terdiam. Tak ada yang berani tertawa, walau sebagian dari mereka ingin menyangkal di malam hari. Warga desa makin waspada. Ada yang mulai memasang sesajen di pekarangan rumah. Ada pula yang memilih mengungsi sementara ke rumah saudara di desa sebelah. Kabar soal 4 orang yang ditemukan tewas itu sudah tersebar luas di media sosial dan televisi. Tapi yang tidak diberitakan adalah isi dari mantra yang ditemukan bersama para korban. Salah seorang pemuda desa, Andri, yang juga suka dengan dunia sejarah dan aksara kuno, sempat memotret tulisan di kertas sebelum polisi mengambilnya. Ia mencoba menerjemahkannya bersama temannya, Dita, mahasiswa jurusan filologi. Kalau diterjemahkan secara kasar, bunyinya seperti ini, ujar Dita sambil menyorot layar laptopnya. Datanglah yang tertidur dalam sunyi, buka jalur pulangmu lewat tubuhku. Aku persembahkan hidupku sebagai obor untuk jalanmu. Andri menatap Dita Lolukele, lalu kembali ke arah jendela yang menghadap ke gunung. Aku punya firasat ini belum selesai. 4 orang baru awalnya saja, gumamnya. Dita menatap Andri tajam.
Kalau itu benar, artinya akan ada korban berikutnya. Dan benar saja, keesokan paginya, seorang wanita ditemukan di lokasi yang sama. Sama persis, bunga kantil masih segar, dan secari kertas dengan aksara yang identik diletakkan di dadanya. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Di bawah kertas itu tertulis satu kata dalam huruf Latin. Aku bukan yang terakhir. Pagi itu, udara di desa Cipeutei terasa lebih berat. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi para warga sudah berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut dan bingung. Penemuan korban kelima membuat suasana desa yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Apalagi tulisan di kertas terakhir itu membuat semua orang bertanu tania. Jika wanita itu bukan yang terakhir, lalu siapa selanjutnya? Korban kelima diketahui bernama Melinda, seorang guru seni dari Tangerang. Keluarganya tidak mengerti bagaimana bisa ia sampai di Gunung Salak tanpa memberi kabar. Ponselnya ditemukan dalam keadaan mati. Dan yang lebih aneh, tidak ada satupun rekaman CCTV, kendaraan umum, atau saksi mata yang melihat perjalanannya menuju desa itu. Seolah-olah Melinda tiba-tiba saja muncul di lereng gunung dan langsung menuju tempat kematiannya. Pak Ujang, sesepuh desa, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Orang-orang itu datang bukan karena mereka mau, mereka datang karena dipanggil. Gumamnya lirih sambil memandangi lereng gunung yang mulai diterpa cahaya mentari. Sementara itu, Bu Retno belum meninggalkan desa. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Malam sebelumnya, ia sempat bermeditasi di dekat lokasi kejadian bersama seorang asistennya, Galih. Saat mereka membuka jalur batin untuk berkomunikasi, mereka merasakan kehadiran sosok tua entitas, halus yang penuh luka dan dendam. Dia tidak berbicara, tapi pikirannya seperti menjerit. Kata Bu Retno kepada aparat desa. Ia menunggu, ia mencari, dan siapapun yang pikirannya sedang rapuh bisa tersambung dengan panggilannya. Galih menambahkan, mereka yang merasa hampa, merasa gagal, merasa kehilangan, bisa dengan mudah menjadi jalurnya masuk. Itu menjelaskan kenapa para korban tidak saling kenal, tidak berasal dari tempat yang sama, dan tak punya kaitan apa. Yang mengikat mereka hanya satu, batin yang sedang kosong. Di sisi lain, Andri dan Dita, dua pemuda yang sebelumnya menerjemahkan aksara mantra, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka tidak puas hanya menunggu kabar korban berikutnya. Andri merasa bahwa ada pola yang bisa dipecahkan. Ia mencoba mencari hubungan antara para korban, meski secara fisik mereka tidak terhubung. Mungkin saja ada kesamaan pola hidup, media sosial, atau aktivitas terakhir sebelum menghilang. Malam itu, di kamar Andri yang penuh dengan buku dan peta, ia dan Dita mengamati satu persatu jejak digital para korban. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah temuan Dita di akun media sosial Melinda 3 hari sebelum kematiannya. Melinda menulis caption di Instagram. Kata Dita sambil menunjukkan ponselnya, "Ini aneh." Di sana tertulis, "Malam ini aku mendengar bisikan yang sama, seperti waktu kecil, tapi kali ini lebih jelas. Aku tahu kemana harus pergi." Andri menelan ludah. Bisikan yang sama, waktu kecil, bisa jadi dia sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Tapi dia menyerah. Lalu Dita membuka akun milik korban lain, pria bernama Reza dari Bekasi. Di status WhatsApp-nya seminggu sebelum ditemukan, tertulis, "Kadang tubuh kita masih di sini, tapi jiwa sudah di tempat lain. Mungkin aku akan menemukan jawabannya di tempat yang sepi." Andri menatap Dita lekat-lekat. Jadi, ini bukan sekadar kejadian bunuh diri. Ini seperti pemanggilan bertahap. Dita mengangguk perlahan. Mereka semua seperti sedang diberi petunjuk, tapi bukan oleh manusia. 3 hari berlalu tanpa korban baru, tapi suasana tak kunjung tenang.
Warga mulai melaring anak-anak bermain di luar, dan para pendaki yang biasa menjelajahi Gunung Salak mulai membatalkan rencana. Bahkan jalur resmi mulai ditutup sementara oleh pihak berwenang. Namun di malam keempat, sesuatu terjadi. Bu Retno tiba-tiba pingsan saat melakukan ritual pelindung di batas desa. Ketika sadar, wajahnya pucat basi, dan ia menatap Galih dengan pandangan kosong. "Aku lihat dia," katanya pelan. "Tapi kali ini, dia bukan sendiri." "Siapa, Bu?" tanya Galih cemas. Perempuan berpakaian merah. Wajahnya seperti bukan dari dunia ini. Dan dia membawa boneka dari kain tua, berisi rambut manusia. Galih langsung memanggil warga dan aparat desa. Bu Retno lalu menjelaskan bahwa entitas yang bersemayam di jalur tak kasat mata kini semakin kuat. Ia tak hanya memanggil lewat mantra, tapi juga mulai masuk ke mimpi orang-orang yang batinnya lemah. Mulai malam ini, siapapun yang pernah merasa ingin menghilang atau pernah berpikir untuk mati bisa menjadi target berikutnya, kata Bu Retno dengan suara berat. Keesokan paginya, berita mengejutkan datang. Salah satu warga desa, seorang remaja laki-laki bernama Dani, hilang dari rumahnya. Ibunya menemukannya sudah tidak ada di kamar, dan di atas bantalnya ditemukan bunga kantil segar serta secari kertas yang sama, seperti milik para korban sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Kertas itu tidak bertuliskan mantra, melainkan hanya satu kalimat, "Aku sudah mendengar panggilannya. Aku ingin bertemu." Namun yang membuat semua orang benar-benar merinding adalah apa yang ditulis di balik kertas itu. Dani adalah awal, aku akan membawa yang lain. Pagi ketiga, setelah Dani dinyatakan hilang, desa Cipeuté berubah menjadi tempat yang asing. Setiap jalan kecil, setiap lorong kebun, dan setiap tikungan menuju hutan dijaga oleh warga dan aparat. Tapi Gunung Salak, dengan kabutnya yang tebal dan pepohonannya yang sunyi, tetap menyimpan rahasia yang tak bisa dijaga oleh siapapun. Ibu Dani duduk lemas di tangga rumah, wajahnya pucat dan matanya sembab. Di tangannya tergenggam kain sarung milik Deni yang ditemukan tergantung di pagar belakang rumah. Warga yakin Dani tidak keluar sendirian, tapi tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada bukti pergerakan sama sekali. Sementara itu, Bu Retno masih tinggal di desa, meski tubuhnya sudah mulai lemah karena serangan batin yang ia alami beberapa malam sebelumnya. Ia kini hanya bicara sedikit demi sedikit, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya lebih dari biasanya. Dani bukan korban, ucapnya lirih kepada Galih. Dia adalah pintu Guli Menggarniet. Maksudnya pintu apa, Bu? Inti yang kita hadapi bukan sekadar makhluk halus biasa. Ia sudah menyatu dengan jalur, bukan hanya menyesatkan orang, tapi bisa menggunakan tubuh manusia sebagai alat untuk memperluas pengaruhnya. Galih menelan ludah. Jadi Dani, bisa jadi bukan lagi Dani saat ini. Bu Retno mengangguk pelan, menatap jauh ke arah gunung yang mulai tertutup awan. Kalau kita tidak cepat, dia akan jadi lebih kuat. Sementara itu, Andri dan Dita tidak tinggal dime. Mereka mulai mencocokkan waktu hilangnya Dani dengan fase bulan. Kelima korban sebelumnya juga ditemukan di hari-hari menjelang bulan baru saat langit benar-benar gelap di malam hari. Bulan baru adalah waktu energi paling lemah untuk manusia, ujar Dita sambil membolak-bolek buku catatan tua. Tapi waktu paling kuat bagi makhluk-makhluk gaib. Andri tiba-tiba teringat sesuatu. Waktu kecil, aku pernah dengar cerita dari kakekku tentang Gunung Salak. Katanya, ada tempat di dalam hutan sana, di mana dunia ini dan dunia lain bertemu. Kakek nyebutnya Alas Pitu, hutan yang memiliki 7 gerbang yang tak bisa dilihat manusia biasa. Dita menatap Andri serius. Kalau begitu, mungkin Dani sedang menuju ke sana, atau dia sedang dibawa ke salah satu gerbang itu. Mer pun memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa memberi petunjuk arah
ke alas pitu. Dan hanya ada satu orang yang pernah disebat-sebat tahu tentang jalur itu, Mbah Sarwi. Seorang pertapa tua yang tinggal di pondok terpencil di sisi barat Gunung Salak. Konon, ia tidak pernah turun gunung sejak istrinya meninggal 30 tahun lalu. Perjalanan menuju pondok Mbah Sarwi bukan hal mudah. Jalannya sempit, berbatu, dan penuh semak tinggi. Tapi setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba. Pondok itu berdiri di tengah hutan kecil, dikelilingi pohon besar dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Mbah Sarwi sedang duduk di beranda, seolah sudah tahu mereka akan datang. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suara napasnya berat. Tapi mantap. Kalian datang karena jalur itu sudah terbuka ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Andri dan Dita saling menatap. Apa Mbah tahu tentang Dani, anak yang hilang? Tanya Andri. Sudah terlambat kalau hanya ingin menyelamatkan anak itu, kata Mbah Sarwi datar. Sekarang kalian harus menyelamatkan jalur ini sebelum lebih banyak nyawa jadi korban. Ia pun bercerita, dulu, jauh sebelum desa ini ada, tempat ini dikenal sebagai Tanah Singgasana, tempat di mana satu sosok tinggi yang dijuluki Nyi Murni, petak makhluk penjaga antara dunia, manusia dan dunia, halus dibuang oleh sesama makhluk halus karena melanggar perjanjian. Murni dikenal sebagai roh yang tak pernah tidur. Ia menunggu manusia-manusia yang hatinya kosong, lalu mengisi mereka dengan bisikan. Semakin sering bisikan itu didengar, semakin dalam manusia itu masuk ke jalurnya. Bunga kantil yang dibawa para korban adalah lambang pengikat. Mantra yang ditulis bukan untuk membuka jalur, tapi untuk menyerahkan diri sepenuhnya, ujar Mbah Sarwi. Dan anak itu, Dani, dia adalah yang paling muda. Itulah kenapa dipilih. Kenapa? Tanya Dita. Karena anak-anak belum sepenuhnya tertutup pikirannya. Jiwa mereka masih polos. Sekali dijangkau oleh Nyi Murni, ia bisa menjadikannya wadah sempurna. Andri tiba-tiba merasa mual. Dita tangannya mencoba menenangkan. Kalau begitu, kita harus ke sana, ke alas pitu, kata Dita mantap. Mbah Sarwi mengangguk. Kalian bisa ke sana, tapi jangan berharap bisa kembali jika kalian tak membawa lampu pengusir kabut. Lampu pengusir kabut? Tanya Andri. Mbah Sarwi pun masuk ke dalam pondoknya dan kembali dengan sebuah lentera tua yang terbuat dari tembaga dan kaca buram. Di dalamnya terdapat lilin putih yang baunya wangi seperti melati. Ini bukan sembarang lentera. Ini dibuat dari abu kemenyan 7 gunung. Selama cahaya ini menyala, kabut jalur tidak bisa menguasai pikiran kalian. Mereka pun menerima lentera itu dan bersiap. Malam ini, tepat ketika bulan benar-benar menghilang, mereka akan naik menuju jalur tak kasat mata, berusaha menemukan Dani dan menghentikan apapun yang sedang dibuka oleh kekuatan dari balik kabut Gunung Salak. Namun sebelum mereka pergi, Mbah Sarwi berpesan, kalau kalian mendengar suara orang yang kalian kenal memanggil dari dalam kabut, jangan jawab. Sekali kalian jawab, kalian tak akan bisa kembali. Malam pun turun. Kabut mulai menyelimuti. Desa lebih tebal dari biasanya, dan dari kejauhan terdengar suara anak kecil memanggil, Bu, aku di sini. Langit malam di atas Gunung Salak benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya angin dingin yang menusuk tulang dan kabut pekat yang menggulung seperti ombak di udara. Di kaki gunung, Andri, Dita, dan Galih berdiri di antara pepohonan rimbun, membawa lentera tembaga yang mereka dapat dari Mbah Sarwi. Cahaya kecilnya berwarna putih kekuningan, lembut, namun terasa hangat di tengah udara yang dingin menusuk. Jangan jauh-jauh dari cahaya ini, ujar Galih pelan, mengulang pesan Mbah Sarwi. Kita masuk ke jalur yang bukan cuma fisik. Apapun yang kita lihat nanti
Jangan percaya semua yang terlihat. Andri mengangguk. Dita menggenggam tas ranselnya erat, membawa bekal mantra pelindung yang ia salin dari buku tua milik Mbah Sarwi. Jantung mereka berdetak kencang. Tak ada yang benar-benar siap memasuki jalur tak kasat mata. Tapi mereka tahu, waktu terus berjalan. Dani bisa saja sudah terlalu jauh jika mereka tidak segera bertindak. Mereka pun mulai berjalan menyusuri jalur kecil yang mengarah ke hutan bagian dalam, ke arah yang ditunjukkan oleh Mbah Sarwi sebagai pintu menuju alas pitu. Pepohonan di sisi jalan semakin besar dan lebat. Suara jangkrik perlahan hilang, digantikan keheningan yang terasa aneh, bukan sunyi alami, tapi seperti semua suara sedang ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di titik pertama. 2 pohon besar yang berdiri berdampingan, batangnya bengkok seperti membentuk gapura. Mbah Sarwi menyebutnya sebagai gerbang bayangan. Saat mereka melewati pohon itu, perubahan terasa seketika. Udara menjadi lebih dingin, napas mereka terlihat seperti uap, dan kabut kini begitu tebal hingga hanya lentera yang mampu menerangi sejauh 1 langkah ke depan. Lihat, tanahnya berubah, kata Dita pelan. Benar saja, tanah yang tadinya berupa tanah kering dan rumput kini menjadi lembab, gelap, dan sedikit berlendir, seperti rawa yang nyaris tak terlihat. Langkah kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam. Namun, setiap kali mereka menoleh ke belakang, jejak itu menghilang. Beberapa meter setelah melewati gerbang, mereka mulai mendengar suara. Pertama-tama samar, lalu jelas. Suara anak kecil tertawa, disusul suara perempuan menyanyi, pelan, sendu. Lalu suara seseorang memanggil, "Andri, Andri, kamu kemana, nak?" Andri langsung berhenti, matanya membesar. Itu suara ibu. Dita langsung menggenggam tangannya. "Itu bukan ibumu, Andre. Ingat pesan Mbah Sarwi, jangan percaya." Suara kabut, namun tubuh Andri gemetar. Suara itu begitu nyata, dan nada bicaranya persis seperti ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. "Aku cuma mau lihat sebentar," bisik Andre, mulai melangkah ke pinggir. Gali cepat-cepat menariknya kembali ke tengah cahaya lentera. "Kau keluar dari cahaya ini, kau akan hilang." Andri tersadar. Napasnya memburu. Dita menepuk pundaknya. "Kita kesini buat selamatin Dani, bukan buat menyerah ke bayangan masa lalu." Andri mengangguk cepat, mencoba menenangkan dirinya. Perjalanan mereka lanjutkan. Jalur terasa semakin berat. Pohon-pohon mulai tumbuh miring dan berlumut tebal. Mereka tiba di titik kedua. Telaga Kaca, sebuah genangan air yang tampak tenang, memantulkan bayangan mereka seperti cermin. Namun ketika mereka melihat ke dalamnya, bayangan mereka bukan menampilkan diri mereka sekarang, melainkan versi mereka yang sedang menangis, terluka, bahkan sudah mati. "Jangan lihat lama-lama," kata Galih sambil menutup mata. "Telaga ini menunjukkan rasa takut terdalam kita." Dita tak tahan. Ia melihat bayangannya sendiri sedang duduk di kamar dengan surat kematian ayahnya di tangan. Waktu itu ia merasa dunia runtuh, dan sekarang rasa itu muncul kembali. Mereka pun cepat-cepat berjalan melewati telaga, menyusuri jalur sempit yang kini semakin sulit dilalui. Lentera tembaga mereka mulai berkedip lemah, lilinnya makin pendek. Galih merogoh kantong dan mengeluarkan 1 kertas mantra. Ia membacanya pelan sambil meniup. Lentera cahaya pun menyala kembali, lebih terang. Setiap gerbang menyerap energi. "Kita," katanya pelan. Tapi semakin kita dekat, semakin kuat tarikannya. Tiba-tiba terdengar tangisan anak kecil. Lalu dari balik kabut muncul sosok kecil. Dani. Ia berdiri, mengenakan baju tidur yang sama seperti malam ia menghilang. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Dani!" teriak Andri. Namun Dani tidak menjawab.
Ia hanya menunjuk ke arah belakang tubuhnya. Di balik kabut yang semakin pekat, terlihat sebuah jalan kecil yang tampak seperti anak tangga batu, menurun ke bawah tanah. Dita menggenggam tangan Andri. Itu gerbang terakhir, gerbang ketujuh. Kalau dia menunjuk ke sana, artinya dia sudah tahu apa yang ada di bawah sana. Namun sebelum mereka sempat melangkah, Danny bicara pelan, nyaris seperti berbisik. Dia sudah menungguku, dan sekarang dia menunggumu juga. Tiba-tiba kabut menggulung, angin berputar hebat, dan dari dalam jalur batu itu terdengar suara yang dalam, berat, dan menyeramkan, seperti gabungan suara banyak orang bicara bersamaan. Bawa tubuhmu, bawa jiwamu, biarkan aku hidup lewat RAGAMU ... Cahaya lentera tiba-tiba meredup drastis. Dita cepat-cepat mengeluarkan mantra terakhir dan membacanya lantang. Lentera menyala, kembali lebih terang dari sebelumnya, hingga mengusir kabut sekeliling mereka. Danny berteriak, memegangi kepala, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang kesakitan. Galih mendekatinya dan membacakan doa dengan suara gemetar. Danny mulai menangis. Aku nggak tahu kenapa aku kesini. Aku pikir aku cuma mimpi. Tapi sebelum mereka bisa menarik Danny keluar dari gerbang, tanah bergetar. Suara-suara dalam kabut semakin keras. Dan dari balik kabut itu muncul sosok perempuan tinggi, berjubah merah tua, rambutnya panjang menyentuh tanah, wajahnya samar, tapi matanya kosong dan mengerikan. Ini murni petak. Ia tidak bicara, tapi semua dari mereka bisa merasakan pikirannya penuh kemarahan, penuh kesepian, dan penuh dendam. Galih berteriak, "Jangan lihat matanya!" Tapi Andri terlanjur menatap dan tubuhnya langsung kaku, mulutnya terbuka, tapi tak bisa bersuara. Seolah pikirannya ditarik keluar. Dita menarik Andri ke tengah lingkaran cahaya, melilitkan selendang mantra ke lehernya. Bu Retno pernah bilang, selendang ini mengikat jiwa pada tubuh. Jangan biarkan lepas. Setelah beberapa saat, Andri tersadar. Ia menangis. Aku hampir lupa siapa aku. Mereka pun memegangi Danny erat dan membaca doa pelindung terakhir. Lentera mulai mengeluarkan asap putih pekat. Lalu semua kabut seperti tersedot kembali ke dalam tanah. Suara menghilang dan sosok Ni Murni perlahan larut bersama angin. Hening, dan mereka bertiga bersama. Danny berdiri di tengah jalur yang kini tampak seperti hutan biasa, tanpa kabut, tanpa suara, tanpa bisikan. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil kembali ke desa. Warga menyambut mereka dengan tangis haru, karena Danny ditemukan dalam keadaan hidup. Tapi satu hal yang mereka tahu, pasti ini belum selesai. Karena sebelum meninggalkan hutan, di batu tempat Danny berdiri pertama kali, Dita menemukan secari kertas baru, tertulis dengan tinta merah, 1 jiwa kembali. Tapi 7 lainnya masih memanggilku. 3 hari telah berlalu sejak Andri, Dita, Galih, dan Danny kembali dari jalur tak kasat mata di lereng Gunung Salak. Masyarakat desa Ciput menyambut mereka seperti pahlawan. Banyak yang mengira semuanya telah selesai dan Danny bisa kembali hidup seperti biasa. Tapi bagi keempat orang itu, malam-malam mereka masih dihantui. Danny sering terbangun di tengah malam sambil menjerit. Ia mengaku melihat wajah-wajah asing yang menangis di dalam mimpinya. 7 wajah, 7 suara yang memanggil namanya, meminta tolong. Beberapa wajah dikenalnya dari foto-foto para korban yang lebih dulu ditemukan tewas di gunung. Pria tua, ibu, muda, mahasiswa, dan lainnya. Namun ada 3 wajah yang sama sekali tidak ia kenali. 3 diantaranya masih menjadi misteri. Dan semua wajah itu berkata hal yang sama. Kami belum bebas. Kami belum bisa pulang. Sementara itu, Bu Retno yang sempat mengalami kerasukan dan trauma
kembali mengalami gangguan. Di malam keempat, ia ditemukan berjalan sendirian menuju hutan dengan mata kosong. Untung warga cepat menemukannya sebelum ia benar-benar masuk ke jalur lama saat siuman. Bu Retno berkata dengan suara parau, "Nyi Murni belum pergi. Dia hanya mundur, dan kalian telah membuka kembali jalur yang selama ini tersegel." Titi Yang mendengar itu merasa gemetar. "Jadi, waktu kita menyalakan lentera itu, kita malah membangunkannya?" "Tidak membangunkan," jawab Bu Retno. "Kalian membuatnya sadar kalau manusia sekarang mudah dikuasai. Dulu dia tak punya celah, tapi kini manusia dipenuhi luka batin, dendam, putus asa, dan itu adalah makanan baginya." Galih menunduk. "Kalau begitu, 7 jiwa yang masih terikat itu adalah korban yang belum dilepaskan." Bu Retno mengangguk lemah. "Mereka bukan hanya korban, mereka adalah penopang kekuatan Nyi Murni. Selama jiwa mereka terikat, ia bisa terus menguat meski tubuhnya tersembunyi." Dita pun memutuskan untuk kembali mencari Mbah Sarwi. Ia dan Andri naik ke pondok tua itu keesokan paginya. Namun, ketika tiba, mereka menemukan pondok itu kosong. Tak ada jejak api, tak ada makanan, tak ada suara. Namun di dalam pondok, di atas tikar bambu, mereka menemukan sebuah benda aneh. Topeng kayu berwarna hitam dengan ukiran wajah perempuan menangis. Dan di baliknya, ada sehelai kertas kecil. "Jika ingin membebaskan 7 jiwa, kau harus menemui penjaga gerbang tua di puncak wangi. Tapi tak semua yang mati ingin kembali hidup, dan tak semua yang hidup bisa menghadapi kematian." M.S. Dita merasakan dada sesak. Ia tahu ini belum selesai. Mereka harus mendaki kembali kali ini ke arah puncak wangi, salah satu jalur yang dianggap keramat karena tidak pernah dipakai pendaki umum. Puncak Wangi diyakini sebagai tempat bertemunya 7 bayangan atau pusat kekuatan, di mana jalur antara dunia manusia dan dunia gaib bersilangan. Hari itu juga Andri, Dita, dan Galih tanpa membawa Dani kali ini berangkat menuju jalur baru. Dani mereka titipkan ke Pak Ustadz Arif dan beberapa tokoh agama untuk dijaga dengan doa dan penjagaan batin. Perjalanan menuju puncak Wangi terasa berbeda. Tidak ada kabut seperti sebelumnya, namun udara tetap berat. Semakin tinggi mereka naik, pepohonan berubah warna daunnya keunguan. Batangnya berlumut merah, aroma tanah basah bercampur dengan bau kemenyan. Padahal tak ada siopa-siopa di sekitar mereka. Setelah 5 jam mendaki, mereka tiba di sebuah pelataran batu datar. Berdiri sebuah patung batu setinggi manusia. Wajahnya terbelah 2. Satu sisi tersenyum, sisi lain menangis. Patung ini dikenal sebagai penjaga gerbang tua. Dita membuka buku kecil berisi mantra yang dulu diberikan Bu Retno dan mulai membacakan salah satu doa pemanggil jiwa. Lentera kali ini adalah lentera baru diberkati oleh beberapa tokoh agama dan diisi dengan lilin berbahan minyak cendana dari 7 tempat suci. Saat doa selesai dibacakan, angin berhenti. Suara alam seolah membeku. Lalu dari tanah muncul cahaya merah samar membentuk lingkaran, dan 7 sosok muncul, tapi bukan sepenuhnya manusia. Mereka seperti bayangan samar dengan mata kosong dan tubuh setengah transparan. Suara mereka keluar pelan. "Kami masih di sini. Kami ingin pulang." Andri melangkah maju. "Kami datang untuk membebaskan kalian. Tapi bagaimana caranya?" Salah satu sosok, seorang wanita muda dengan rambut panjang basah, berkata, "Tubuh kami telah tapi jiwa kami diikat oleh tali Nyi Murni. Setiap dari kami mengikat diri dengan bunga kantil dan mantra. Mantra
itu kini jadi rantai. Galih menatap Dita. Berarti kita harus memutus 7 mantra itu. Dita mengangguk. Ia pun membuka bungkusan yang dibawanya. Di dalamnya terdapat 7 bunga kantil kering yang dikumpulkan dari lokasi masing-masing korban. Ia mulai membakar satu demi satu sambil membaca doa pemutus. Saat bunga terbakar, salah satu sosok menghilang. Wajahnya berubah tenang dan larut ke langit. Satu persatu bunga dibakar dan jiwa-jiwa itu mulai bebas. Namun saat bunga ketujuh akan dibakar, bumi bergetar, udara berubah hangat, lalu panas. Patung penjaga gerbang mengeluarkan suara retakan, dan tiba-tiba suara Nyi Murni terdengar menggema dari langit. Jangan sentuh yang terakhir. Jiwa itu bukan milik kalian. Dia datang padaku dengan sukarela karena ingin lepas dari dunia. Kalian yang menyakitkan. Dita berhenti. Sukarela? Andri menggigil. Maksudnya, satu dari korban memang ingin mati? Sosok terakhir berdiri diam. Seorang pria muda. Ia menatap Dita dan berkata, "Aku memang ingin pergi. Dunia terlalu kejam, tapi aku juga tidak mau jadi alat makhluk seperti dia." Dita menatapnya dalam-dalam. "Kalau kau ingin bebas, izinkan kami membakar bunga terakhir ini." Pria itu mengangguk. Namun sebelum Dita sempat menyalakan api, dari balik batu Mongkuil Bayunggen besar berwujud Nyi Murni. Kini ia terlihat utuh, tinggi menjulang, kulit putih keabu-abuan, rambutnya menjuntai hingga tanah, dan matanya menyala merah darah. Ia mengangkat tangannya dan angin tajam menghantam mereka. Lentera mereka nyaris padam. Galih berdiri tegak, menyalakan api dari minyak cendana terakhir dan membacakan doa perlindungan. Cahaya kembali terang, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Dita menyalakan bunga ketujuh, dan saat api menyentuh kelopaknya, sosok pria muda itu menjerit bahagia, seperti beban ratusan tahun lepas dari dadanya. Ia menghilang ke langit, dan pada saat itu juga, tubuhnya Murni mulai retak. Ia berteriak, menggema hingga hutan bawah. "Kalian belum menang. Masih banyak hati kosong di dunia kalian. Aku akan kembali dalam bentuk yang lain." Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut, menghilang bersama suara angin. Hening kembali. Langit perlahan cerah. Udara menjadi ringan. Pepohonan berubah kembali ke warna hijau biasa. 7 jiwa telah dibebaskan. Namun pesan terakhir, Nyi Murni menjadi bayang-bayang yang menggantung di benak mereka. Selama masih ada manusia yang menyerah, aku tak akan pernah benar-benar hilang. 3 minggu telah berlalu sejak Nyi Murni dikalahkan di Puncak Wangi. 7 jiwa yang dulu terikat, kini telah dibebaskan. Desa Ciput mulai kembali tenang, dan warga Pelen-Pelen melupakan segala kejadian aneh yang sempat menghantui mereka. Namun, bagi Dita, Andri, dan Galih, ketenangan itu hanya di permukaan, karena sejak mereka kembali dari Puncak Wangi, dunia di sekeliling mereka terasa lain, bukan karena ada penampakan atau suara aneh seperti sebelumnya, tapi lebih karena perasaan hampa, seolah mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Mereka bertiga sadar bahwa apa yang mereka alami bukan hanya pertemuan dengan makhluk gaib, tapi juga pertemuan dengan luka terdalam manusia. Suatu malam, Dita menerima pesan dari seorang jurnalis bernama Tasya yang mengaku sedang menyelidiki pola bunuh diri di beberapa tempat di Jawa Barat, termasuk Gunung Salak. Tasya mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Gunung Salak ternyata bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ada pola yang sama. Korban meninggalkan bunga kantil dan mantra dengan aksara Jawa. Tapi anehnya, korban di tempat lain tidak pernah ke Gunung Salak. Dita bingung. Jadi maksudnya, apa yang terjadi di tempat lain itu sama, tapi tidak terhubung langsung dengan Gunung Salak. Bukan begitu? Jawab Tasya.
saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Bogor. Aku pikir awalnya ini fenomena lokal, tapi semakin aku gali, semakin aku menemukan ini lebih luas. Dan semuanya mengarah pada satu nama, Murni Petak. Dita menatap Tasya dengan jantung berdebar. Nyi Murni. Tasya membuka ponselnya dan memperlihatkan foto-foto lama. Salah satunya adalah potret hitam putih seorang wanita muda dari tahun 1940 mengenakan kebaya dengan tatapan kosong ke arah kamera. Ini adalah Murni waktu masih hidup. Nama aslinya Murni Setiawati. Ia tinggal di sebuah panti perempuan di Purwakarta. Anak yatim piatu, dibuang karena dianggap membawa sial. Tasya melanjutkan, saat usianya 18 tahun, ia dijodohkan dengan seorang pria kaya keturunan Belanda. Tapi pernikahan itu tidak pernah terjadi. Murni diperkosa oleh kakak iparnya, lalu dikurung karena dianggap mempermalukan keluarga. Andri yang ikut dalam pertemuan itu meremas gelas kopinya. Jadi, dia memang menderita sejak awal hidupnya. Tasya mengangguk. Lebih dari itu, setelah dibuang ke hutan Ea Menggelang, tak pernah ditemukan lagi. Tapi anehnya, Sieksot mulai muncul kasus bunuh diri misterius di daerah-daerah yang pernah dilewati oleh rombongan keluarga yang menyiksa Murni. Galih menggeleng pelan. Itu artinya dendamnya bukan cuma pada pelaku langsung, tapi pada dunia yang membiarkannya menderita. Tasya menyodorkan catatan terakhirnya. Di sana tertulis nama-nama korban, tempat mereka ditemukan, dan tanggal kejadian. Dan yang paling mengejutkan, setiap kejadian bunuh diri selalu terjadi tepat pada hari ulang tahun Murni, 6 Agustus. Dita menelan ludah. Saat ini sudah 10 Juli. Artinya mereka hanya punya waktu kurang dari 1 bulan sebelum kemungkinan siklus baru dimulai. Hari-hari berikutnya, mereka bertiga dan Tasya mulai menggali lebih dalam. Mereka mencari keturunan Murni, jejak tempat ia terakhir terlihat, dan mencoba memahami pola kemunculan entitasnya. Namun makin mereka telusuri, makin muncul satu kebenaran yang lebih menyeramkan. Entitas Nyi Murni tidak lagi terikat tempat. Ia kini bersemayam dalam rasa putus asa manusia. Tasya mengungkap bahwa beberapa korban bunuh diri di Jakarta, Bandung, bahkan Yogyakarta, semuanya sebelumnya mengunggah tulisan atau status tentang kehilangan harapan, kesepian, atau rasa ingin menghilang. Dan yang paling menyeramkan, beberapa dari mereka meninggalkan kalimat yang serupa. Akhirnya aku mengerti yang dikatakan oleh suara itu. Kau tak harus hidup dalam dunia yang menolakmu. Kalimat ini muncul di surat terakhir korban, di unggahan media sosial, bahkan di memo pribadi. Seolah ada satu suara yang sama membisikkan hal itu kepada mereka. Dita mulai sadar, Murni Petak mungkin sudah bukan lagi makhluk. Ia telah menjadi semacam kesadaran kolektif dari luka batin manusia, menjelma lewat sela-sela kecil di pikiran orang yang rapuh. Keesokan harinya, mereka mengunjungi sebuah sekolah menengah atas di Bogor, tempat terakhir seorang siswi bernama Livia ditemukan bunuh diri 2 bulan sebelumnya. Dalam loker Livia ditemukan bunga kantil kering dan secari kertas bertuliskan huruf Jawa kuno yang belum sempat dibuka polisi karena dianggap tidak penting. Galih yang mempelajari bahasa Jawa kuno membaca isi kertas itu. Aku mendengar dia dalam tidurku. Dia bilang, tidurmu bisa abadi dan tak akan ada lagi yang menyakitimu. Aku ingin tidur itu. Dita menangis membaca itu. Ini bukan sekadar horor. Ini kesedihan yang merayap seperti racun. Andri pun berkata lirih, kalau kita tidak menghentikannya, entitas ini akan terus hidup di kepala anak-anak yang kesepian, yang tidak punya siapa-siapa. Tasya menatap mereka dalam,
Lalu, bagaimana cara menghentikan entitas yang hidup di pikiran manusia? Diam, tak ada yang tahu jawabannya. Namun malam itu, Dita bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Murni bukan sebagai makhluk tinggi dan menyeramkan seperti sebelumnya, tapi sebagai gadis muda, duduk di pojok ruangan gelap, memeluk lututnya sendiri, menengges, diam-diam. Saat Dita mendekat, Murni berbisik, "Aku tak ingin mereka mati. Aku hanya ingin tidak sendirian." Dita terbangun dengan mata sembab. Ia sadar, mungkin satu-satunya cara menghentikan Nyi Murni bukan dengan mengusirnya, tapi dengan menyembuhkan luka yang ditinggalkan dunia. Namun, bagaimana menyembuhkan luka ribuan manusia? Dan jika Murni telah menjadi semacam virus kesedihan yang menjalar dalam pikiran, maka mereka harus masuk ke tempat paling dalam dan paling gelap, alam bawah sadar. Dan itulah yang akan mereka coba di bab selanjutnya. Bukan mendaki gunung, tapi menyelam ke dalam pikiran manusia, tempat di mana Murni kini hidup. Hari itu, langit Bogor mendung, seolah ikut merasakan beban yang sedang dipikul oleh Dita, Andri, Galih, dan Tasya. Mereka telah menemukan bahwa entitas bernama Nyi Murni kini bukan lagi sekadar makhluk yang tinggal di hutan atau gunung. Ia telah merasuki ruang-ruang paling sunyi dalam diri manusia, pikiran yang retak, hati yang terluka, jiwa yang lelah. Tasya mengusulkan sesuatu yang awalnya terdengar gila. Kita tidak bisa melawan Murni secara fisik, tapi mungkin kita bisa menemuinya di alam pikiran. Gali menggeniet maksudmu. Seperti hipnosis, Tasya mengangguk. Ia telah menemukan seorang terapis spiritual bernama Rendra yang mempelajari teknik meditasi dalam yang dikenal sebagai melintas jiwa. Konsepnya sederhana. Seseorang masuk ke kondisi kesadaran paling dalam, membiarkan jiwanya menjelajah ke ruang batin tempat luka, kenangan, dan trauma bersatu. Jika benar Murni bersemayam di sana, maka hanya di sanalah dia bisa disentuh dan mungkin disembuhkan. Malam itu mereka berkumpul di sebuah villa kecil di kaki Gunung Salak. Rendra mempersiapkan ruang meditasi, lingkaran lilin, dupa cendana, dan lantunan doa dari berbagai kepercayaan. Keempat orang itu duduk bersila di tengah lingkaran, lalu satu persatu mulai masuk ke kondisi tenang. Mereka tidak meminum ramuan apapun, tidak menggunakan alat-alat aneh, hanya napas yang dalam, pikiran yang dikosongkan, dan niat yang jelas menemukan Murni. Perjalanan ke dalam diri Dita adalah yang pertama masuk. Dalam kesadarannya yang mulai kabur dari dunia nyata, ia melihat dirinya berjalan di lorong panjang. Dinding lorong dipenuhi cermin-cermin retak, dan di balik cermin, ia melihat wajah-wajah yang ia kenal. Dani, Livia, bahkan dirinya sendiri saat menings diam-diam di kamar sewaktu remaja. Lalu ia tiba di satu pintu tua. Pintu itu bertuliskan huruf Jawa kuno, "Rawat sing lara, aja mau ngusir, sing nganggung." Rawatlah yang terluka, jangan cuma mengusir yang mengganggu. Dita membuka pintu itu dan masuk ke ruangan gelap. Di sana, duduk seorang gadis dengan rambut panjang kusut, kebaya sobek, dan mata kosong, Murni. Tapi kali ini, ia tidak melayang atau menjerit. Ia hanya duduk diam, memeluk lututnya. "Aku tidak marah," katanya pelan. "Aku hanya sakit. Mereka membiarkanku hilang, tak satu pun mencariku. Jadi, kupeluk saja jiwa-jiwa yang sakit seperti aku, karena hanya mereka yang mau mendengarku." Dita duduk di depannya. "Tapi caramu memeluk mereka malah membuat mereka hilang." Murni menatap Dita, dan untuk pertama kalinya, air mata menetes dari matanya yang merah. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menemani mereka?" Penyembuhan di dunia nyata. Tubuh Dita mulai bergetar. Galih dan Andri
yang juga sudah masuk dalam kondisi meditasi, melihat Murni dalam bentuk berbeda. Bagi Galih, Murni muncul sebagai anak kecil di tengah hujan. Bagi Andri, Murni adalah ibunya sendiri, sosok yang pernah meninggalkan ia saat kecil. Rendra membimbing mereka dengan doa dan kata-kata penyembuhan. Maafkan masa lalu, maafkan dunia yang tidak tahu caranya menyayangi, tapi sekarang izinkan luka itu sembuh. Di alam bawah sadar itu, ketiganya memeluk Murni, bukan sebagai musuh, bukan sebagai hantu, tapi sebagai sesama manusia yang pernah disakiti dunia. Dan perlahan, tubuh Murni mulai bersinar. Baju sobeknya berubah menjadi putih bersih. Rambut kusutnya tertata. Ia tidak menjerit, tidak tertawa, hanya berkata, "Terima kasih." Karena telah melihatku sebagai manusia. Lalu ia berdiri, melangkah menuju cahaya, dan menghilang kembali ke dunia nyata. Keempatnya tersadar satu persatu. Tak ada ledakan, tak ada angin kencang, tak ada kilatan cahaya, hanya keheningan. Tapi dada terasa ringan. Entah bagaimana, mereka tahu Nyi Murni telah pergi, bukan karena kalah, tapi karena jiwanya telah menemukan damai. Dan sejak malam itu, tak pernah ada lagi kasus bunuh diri dengan bunga kantil dan mantra aksara Jawa. Desa Cipeute benar-benar tenang. Gunung Salak kembali seperti biasa angker. Bagi yang tidak sopan, tapi tenang. Bagi yang tahu caranya menjaga. Epilog. Tasya menulis sebuah buku dari kisah mereka berjudul Yang Tak Pernah Didengar. Kisah luka yang menjadi legenda. Buku itu bukan horor, tapi refleksi tentang bagaimana dunia sering gagal mendengar tangisan yang paling sunyi. Tentang pentingnya melihat manusia, bukan hanya dari senyumnya, tapi juga dari luka yang ia sembunyikan. Dita kini menjadi konselor untuk remaja yang mengalami tekanan mental. Galih mengajar bahasa dan budaya Jawa, memperkenalkan filosofi Roso kepada anak-anak muda. Andri membuka komunitas kecil bernama Serawung Jiwa, tempat siapapun bisa datang dan bercerita tanpa dihakimi. Dan Murni, ia tak pernah disebut-sebut lagi sebagai hantu. Tapi kadang, saat langit sore berubah jingga dan angin berembus lembut di kaki gunung, ada yang bilang mereka mendengar suara nyanyian kecil perempuan. Bukan seram, bukan menyeramkan, tapi penuh rasa, seperti lagu pengantar tidur dari masa lalu yang sepi.